Artinya Yefta menyerahkan seluruh apapun yang terjadi kepada Tuhan. Jadi saat ini, kalau kita saat ini mengalami hal yang sangat kecil bagi kita, atau mungkin kita saat ini mengalami masalah yang besar, coba terima keadaan itu, kembangkan itu, bawa itu kepada Tuhan. Jadikan masalah itu menjadi sebuah talenta bagi kita. Artinya kalau kita bisa melewati masalah itu, kita akan menjadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa orang yang tidak dipakai Tuhan itu adalah orang yang biasa-biasa saja? Atau mungkin keluarganya yang hancur, atau dia ditinggalkan orang lain, atau dia tidak memiliki teman siapa-siapa, atau apapun itu. Kita sering berpikir bahwa masa depannya itu suram banget gitu loh. Tapi saya mau berkata bahwa kadangkala orang yang saat kita tidak anggap dia berguna, Tuhan pakai dia luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata orang akan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar? Bukankah firman Tuhan berkata, bukankah dia memakai orang-orang lemah untuk memperkuat kerajaannya? Hari ini kita akan belajar bagaimana orang yang tidak dipandang, bagaimana orang yang tidak berguna, Tuhan pakai luar biasa. Siapakah dia? Kita buka dalam Hakim-Hakim 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan berbicara tentang Yefta. Siapa Yefta? Kita akan baca di ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Apa yang kita pelajari dari Yefta? Yefta di ayat yang pertama dikatakan adalah Yefta adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Tetapi kita bukan melihat pahlawannya. Kita seringkali melihat orang setelah dia sukses, bukan. Kita lupa bagaimana proses yang telah dia lewatin. Kita lupa bagaimana dia melewati hal-hal yang luar biasa, yang menyakitkan, sehingga dia bisa menjadi sukses. Dan ini yang mau kita pelajari. Yefta siapa? Bagaimana dia menjadi sukses? Kalau kita lihat, Yefta ini adalah orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang sundal. Dan setelah itu istrinya yang lain, istri dari Gilead, melahirkan anak-anak yang lain juga. Dan setelah anak ini dewasa, mereka mengusir Yefta. Mereka berkata, engkau bukan dari ibu kami, engkau pergi dari sini, dan engkau bukan keturunan kami. Dia diusir oleh Yefta. Dia diusir oleh saudara-saudaranya, dan Yefta pergi. Saya mau berkata seperti ini. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita alami. Tetapi luar biasanya apa yang dilakukan Yefta setelah dia pergi. Poin yang pertama, bagaimana Yefta bisa menjadi orang yang sukses. Bagaimana Yefta memulai dari from zero to hero. Ini akan kita pelajari. Yang pertama, Yefta mengasah kemampuannya. Kita baca ayat yang ketiga, begini firman Tuhan. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Apa yang terjadi dari Yefta? Yefta bukan hanya diusir, Yefta bukan hanya dikucilkan oleh saudaranya, Yefta bukan hanya dianggap sepele oleh saudara-saudaranya, tetapi Yefta juga menjadi seorang kepala perampok. Luar biasa. Apa kurangnya penderitaan daripada Yefta? Tetapi Yefta mensyukuri apa yang ada padanya. Dengan apa yang dia alami, dia berusaha terus berlatih dengan apa yang dia alami. Dia berusaha mengasah kemampuannya. Dan apa yang terjadi dari kemampuannya? Kita lihat dari kemampuannya. Setelah itu di ayat seterusnya dikatakan bahwa di ayat yang ke-9 kata Yefta kepada para tua-tua Gilead. Artinya para tua-tua Gilead datang kepada Yefta waktu saat Bani Amon menyerang Israel. Para tua-tua Gilead. Siapa Gilead? Gilead adalah orang yang telah menganggap dia tidak berguna. Adalah orang yang telah membuang dia. Adalah orang yang telah mengkucilkan dia. Dan orang yang mengucilkan dia minta bantuan kepada Yefta. Artinya Yefta mengasah kemampuannya sehingga dia berhasil membuktikan kepada keluarga-keluarganya. Sehingga dia berhasil membuktikan kepada bangsa Israel, kepada orang Gilead, bahwa ini aku loh, Yefta yang telah kau buang. Dan yang kedua, apa yang Yefta lakukan? Yefta
tidak sembarangan dalam melangkah. Artinya Yefta menyerahkan segala perkara yang ada pada dia kepada Tuhan. Ada berapa banyak dari kita setelah kita mengalami masalah-masalah, ada berapa banyak dari kita saat kita mengalami banyak masalah, apakah kita bisa menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Kadang-kadang kita saat kita mengalami banyak masalah, kita jauh daripada Tuhan. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Tapi Yefta tidak melakukan hal seperti itu. Dia terima keadaannya. Dia terima apa yang ada padanya. Dia mengasah apa yang ada pada dirinya. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, pergunakanlah apa yang ada padamu. Artinya Yefta juga mempergunakan apa yang ada pada dirinya. Dan itu membuktikan dia bahwa dia berhasil. Dan yang kedua, di ayat yang ke-11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Lalu bangsa-bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Artinya Yefta menyerahkan seluruh apapun yang terjadi kepada Tuhan. Hari ini, masalah apa yang kita alami? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita alami saat ini? Mungkin orang menganggap kita kecil. Mungkin orang menganggap kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin kita merasa, Tuhan aku gak layak loh. Tuhan aku gak mungkin mendapatkan impian seperti itu. Firman Tuhan berkata, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi kadang-kadang prinsip pikiran kita berkata, aduh kamu gak sanggup, bukan. Tetapi apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang menjadi talentamu, coba kembangkan. Terima keadaanmu dan serahkan itu kepada Tuhan. Dan pada saat kamu menyerahkan itu sama Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan pasti menguatkannya, Tuhan pasti mengembangkannya. Kita yakin bahwa apa? Bahwa perkara yang kecil diserahkan kepada kita, Tuhan pasti memberikan perkara yang lebih besar. Dan kita yakin bahwa apa? Kalau Tuhan mempertanggungjawabkan yang kecil kepada kita, Tuhan pasti lebih mempertanggungjawabkan hal yang besar. Dan itu yang kita yakinkan. Jadi saat ini, kalau kita saat ini mengalami hal yang sangat kecil bagi kita, atau mungkin kita saat ini mengalami masalah yang besar, coba terima keadaan itu, kembangkan itu, bawa itu kepada Tuhan. Jadikan masalah itu menjadi sebuah talenta bagi kita. Artinya kalau kita bisa melewati masalah itu, kita akan menjadi hamba yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, apa yang Yefta lakukan? Yang Yefta lakukan adalah memaafkan segala sesuatu yang telah terjadi kepada dia. Memaafkan siapapun yang telah menyakiti hatinya. Anda ingat bahwa Yefta adalah orang yang sakit hati. Bahwa Yefta adalah orang yang disakiti. Orang yang menganggap dia tidak berguna. Orang yang telah mengusir dia. Tetapi orang itu yang datang kepada dia meminta bantuan kepada dia, Yefta. Tetapi apa yang Yefta lakukan? Yefta tidak mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada Yefta. Yefta tidak mengingat apa yang telah mereka lakukan dengan mengusir Yefta. Tetapi Yefta tetap menerima mereka. Oke, saya ikut berperang. Dan dia tetap membela bangsanya. Luar biasa. Ada berapa banyak dari kita bisa melakukan hal yang seperti Yefta? Dia melepaskan segala sakit hatinya. Dia tidak mengingat apa yang telah terjadi dalam dirinya. Dan dia tidak membawa itu ke masa lalu. Dia memaafkan itu semua. Hari ini. Dan dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini, saya mau berkata seperti ini. Yang pertama, terima dengan keadaan dirimu. Asah kemampuanmu dengan apa yang ada pada dirimu. Yang kedua, serahkan seluruhnya kekuatanmu, serahkan seluruhnya perkaramu ke dalam Tuhan. Dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Jika kamu tidak bisa melakukan hal tersebut, serahkan Tuhan yang berkehendak dalam dirimu. Dan yang ketiga, siapapun yang telah melukai Anda, siapapun yang mengecilkan Anda, mungkin dia menganggap bahwa Anda tidak layak, mungkin dia menganggap bahwa Anda tidak berguna, mungkin Anda dari latar belakang keluarga yang berantakan, mungkin keluarga Anda tidak ada yang menyertai Anda. Dan mungkin selama ini Anda berpikir, Tuhan aku tidak layak di hadapan-Mu. Saya mau berkata seperti ini. Apapun latar belakang Anda, apapun pekerjaan Anda sekarang, mungkin itu suatu hal yang najis. Tapi saya mau berkata, Tuhan mengampuni. Tuhan menunggumu datang kembali kepada Dia. Sekarang apakah kamu mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Sama seperti Yefta menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam Tuhan.
Dan apa yang terjadi? Tuhan mengangkat hidupnya. Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan menjadikan dia menjadi orang yang terkenal. Tuhan menjadikan dia menjadi pahlawan Israel. Menjadi orang yang luar biasa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan saat kita melakukan sama seperti Yefta, ingat Tuhan akan mengubah hidupmu. Memulihkan hidupmu. Dan Tuhan akan mengembalikan hidupmu seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, hari ini, Anda yang mendengar ini, akan terjadi perubahan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kehidupanmu. Lakukan apa yang Anda lakukan. Dan jangan lupa, serahkan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup. Terima kasih.